Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi terkait dengan siswi SMA di Bandar Lampung yang disuruh peragakan aksi asusila dengan suara merintih. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Seorang siswi SMA di Bandar Lampung berinisial MU diduga menjadi korban asusila. Warga Raja Basa Bandar Lampung ini mendapatkan perlakuan asusila dari rekan-rekan sekelasnya. Kakak korban CP 24 tahun menjelaskan, sang adik disuruh memperagakan gerakan asusila disertai dengan suara merintih. Aksi itu lalu divideokan oleh rekan-rekannya. CP merasa kasihan pada MU karena diperlakukan dengan tidak semestinya. Ya Tribuners, dan sekarang kami sudah terhubung dengan rekan Bayu yang berada di Polres. Halo, selamat sore Bayu. Sore rekan Cenul. Bayu, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi dari kejadian ini Bayu? Silahkan. Ya, terima kasih rekan Kusnul Asyaifah atau Cenul, bahwasannya benar kejadian ini menimpa siswi SMA di Bandar Lampung. Siswi tersebut berinisial MU yang merupakan pelajar siswa berumur 18 tahun. MU kepada Tribun Lampung menceritakan bahwasannya dia mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari rekannya, yakni sekitar 5 orang yang menjadi aktor dari perbuatan asusila tersebut, dan kemudian direkam oleh salah satu orang atau rekannya, dan kemudian ditonton oleh teman satu kelasnya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang mana korban ini berdasarkan pengakuan saat diwawancarai Tribun Lampung, korban diminta untuk melakukan perbuatan asusila seperti dengan bersuara merintih atau mendesah, dan korban ini direkam oleh rekannya, dan kemudian video itu tersebar di satu kelasnya, dan perbuatan tersebut dilakukan pada saat di dalam kelas. Begitu rekan Cenul. Oke, berarti benar dikonfirmasi bahwasannya korban ini masih berusia 18 tahun ya Bayu? Betul, masih Cenul. berusia 18 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Nah, sebelumnya ini masuk ke ranah pembulian atau memang hanya sebagai senang-senang saja seperti itu Bayu? Iya, berdasarkan keterangan dari MU, rekan temannya tersebut selain melakukan perbuatan dengan memperagakan suara merintih tadi, kemudian korban juga sempat dibully dan dipukul hingga celana korban hingga robek, dan beberapa peristiwa pembulian lainnya yang diderita oleh korban. Berdasarkan pengakuan dari korban MU ini, dirinya merasa terhina dengan ojolokan-ojolokan dari para teman-teman tersebut, dan korban mengaku tidak betah bersekolah di sekolah tersebut dan ingin meminta pindah dari sekolah tersebut karena merasa malu dan merasa dirinya dilecehkan oleh teman-teman tersebut. Dan pihak MU juga melalui kakak korban CP menjelaskan bahwasannya pihak keluarga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolresta Bandar Lampung, dan diduga ada sekitar 5 orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut, mulai dari meminta untuk mendesah hingga meminta korban juga melakukan perbuatan seperti selain mendesah, dia juga diminta untuk tidur di lantai
dan perbuatan asusila lainnya. Oke. Bayu, informasi sebelumnya kan kita belum tahu bahwasanya MU ini merupakan perempuan atau laki-laki, Bayu? Nah, MU merupakan siswi, artinya perempuan. Perempuan ya? Oke. Bagaimana kondisi dari MU saat ini, Bayu? Apakah dia mengalami kondisi-kondisi psikologis atau trauma atau bagaimana? Ya, saat ditemui Tribun Lampung di lokasi kediamannya, MU merasa terpukul dan merasa dirinya terhina hingga mengakibatkan dirinya depresi, dan sesekali saat Tribun wawancarai korban, juga korban ini merintih dan menangis akibat perlakuan yang dilakukan oleh rekan-rekannya tersebut. Dan CP juga sempat dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk dimintai diagnosa yang diderita. Dan berdasarkan keterangan CP selaku kakak kandung korban, keluarga terpaksa melakukan meminta supaya korban ke rumah sakit jiwa dan diantarkan untuk mengetahui kejiwaan dari si CP tersebut. Karena berdasarkan dari CP, kakak kandung MU ini, adiknya selalu menangis dan merontah sakitan karena depresi yang cukup panjang, sehingga akhirnya keluarga memutuskan untuk ke rumah sakit jiwa, tapi tidak begitu lama karena menurut keterangan dari pihak rumah sakit jiwa, adiknya ini hanya sebatas dibully oleh rekannya, tidak ada kejiwaan yang terganggu. Begitu rekan Mutiara. Oke, Bayu. Nah, untuk dengan saat ini informasinya, apakah ini bullying pertama kali yang saudara dari MU terima atau memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya, Bayu? Ya, berdasarkan pengakuan dari MU saat dimintai keterangan Tribun Lampung bersama rekan-rekan media lainnya tadi di rumahnya, perbuatan pelaku ini telah dilakukan sejak Juli hingga November ini. Dan keluarga hanya mengetahui korban dilakukan bullying dan dengan tindakan asusila ini pada Kamis lalu, dan pada Jumat adiknya tidak sekolah dan hari ini juga tidak sekolah karena merasa malu dilakukan perbuatan asusila tersebut. Begitu rekan Cenul, kembali ke studio. Ya. Oke, terima kasih informasinya Bayu yang sudah melaporkan dari lapangan langsung. Selamat bertugas kembali. Ya, baiklah Tribuners, untuk saat ini kita masih akan membahas terkait dengan kasus bullying yang baru saja terjadi di salah satu SMA yang ada di Lampung. Dan sekarang kita akan melihat dan mendengarkan dari sudut pandang Mbak Retno Riani selaku psikolog Lampung. Dan sekarang saya juga sudah terhubung dengan Mbak Retno pada sore hari ini melalui via Zoom. Mungkin boleh kita sapa dulu Tribuners, Mbak Retno yang ada di sana. Halo, selamat sore Mbak Retno. Selamat sore Mbak Husnul, apa kabarnya? Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk bisa hadir bersama dengan Tribun Lampung pada sore hari ini, Mbak Retno. Mbak Retno, tentunya dengan kehadiran Mbak Retno di sini, ini kita sangat berharap sekali Mbak Retno bisa menanggapi dan juga memberikan sudut pandang selaku psikolog Lampung terkait dengan kasus bullying yang barusan saja viral ya baru-baru ini, yaitu tentang kasus bullying di salah satu SMA yang ada di Lampung, yang mana korbannya ini menimpa seorang siswi berusia 18 tahun, Mbak Retno, yang korbannya ini dipaksa dan disuruh untuk melakukan adegan, bahkan mendengarkan suara-suara rintihan seperti itu, Mbak Retno. Nah, tentunya di sini kami perlu sekali sudut pandang dari Mbak Retno selaku psikolog. Mungkin Mbak Retno bisa menjelaskan dengan Tribuners di rumah dan saya sendiri, sebenarnya kenapa Mbak Retno hal ini, kasus bullying ini bisa terjadi di sekolah-sekolah yang ada di Lampung bahkan di luar Indonesia, Mbak Retno? Ya, terima kasih Mbak Husnul. Ya, memang sebenarnya yang pertama kita cukup prihatin ya
ternyata angka bullying itu cukup tinggi untuk Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Bahkan bullying ini yang kita pikir ada di sekolah-sekolah yang mungkin di pelosok, ternyata tidak juga. Ada juga yang di wilayah Bandar Lampung yang ternyata bisa seseorang itu melakukan perilaku bullying. Jadi memang setiap orang itu sebenarnya bisa untuk melakukan perilaku bullying, tetapi seseorang yang melakukan perilaku bullying itu biasanya juga akan melihat atau menseleksi kepada korbannya. Apakah kira-kira korbannya itu memungkinkan untuk kita lakukan perilaku bullying itu? Tetapi biasanya pelaku ini biasanya memiliki karakter atau attitude, yaitu kurangnya kemampuan di dalam mengontrol perilaku. Sehingga ketika dia menemukan korban yang cocok, itu biasanya dia akan mampu melakukan, bahkan kadang-kadang itu bisa secara kolektif menggeret temannya untuk bersama-sama melakukan perilaku bullying. Kemudian selanjutnya, biasanya pada individu-individu pelaku bullying ini juga biasanya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, sehingga akhirnya terkadang karena adanya stimulasi yang dia peroleh baik oleh lingkungan ataupun mungkin parenting yang tidak efektif di dalam keluarganya, terkadang dia melakukan aksi balas dendam. Ini juga bisa, karena mungkin dia diperlakukan tidak baik oleh keluarga, juga mungkin oleh teman-temannya. Sehingga ketika dia mendapatkan suatu kesempatan, dia akan melakukan aksi bullying itu. Kemudian biasanya pada pelaku ini yang terlihat itu adalah biasanya pada orang-orang seperti ini, itu adalah biasanya kesulitan untuk menyesuaikan diri di dalam lingkungan untuk memiliki satu bentuk perilaku yang sehat. Jadi biasanya dia dominan, kemudian ingin dimengerti, ingin dipahami, dan dia kesulitan untuk menyesuaikan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Tetapi pada korbannya, ini biasanya kan tidak sembarang korban gitu. Adalah korban yang biasanya kita lihat secara perilaku dalam tanda petik dianggap tidak berdaya, sehingga dia bisa untuk melakukan bullying. Kenapa? Biasanya korban-korban ini adalah seseorang yang biasanya punya karakter pendiam, kemudian menarik diri, tidak banyak bergaul, dan dia biasanya seeking behaviornya, ya, perilaku untuk mencari pertolongan itu biasanya juga lemah. Sehingga ketika dia ada satu bentuk perilaku bullying itu, dia cenderung untuk diam dan akan melakukan apa yang disuruh oleh pelaku itu. Disuruhnya Memang ada beberapa faktor dan karakter juga ya Mbak antara pelaku. Dia yang ngancam di rumahnya dia apa ancaman dia? Mungkin hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin kekerasan, mungkin juga dia mendapatkan ketidakadilan, lalu dia mungkin emosionalnya tidak bisa dikontrol, lalu dia luapkannya kepada sasaran korban ini tadi ya Mbak Retno. Ya, betul. Korban yang dianggap cukup bisa untuk dia lakukan bullying. Bisa gitu, oke. Dan untuk korbannya sendiri berarti seseorang yang mempunyai karakter bullying ini tadi berarti memang dia sudah tahu nih Mbak Retno karakter ataupun sasaran korban yang ingin dia sasar. Apakah dia memang sudah punya karakter-karakter orang yang akan dia sasar menjadi korbannya seperti itu Mbak Retno? Iya, sepengetahuan saya ya, biasanya pelaku bullying ini akan memilih korbannya. Dia ketika berhadapan dengan korban yang berani bersuara, kemudian melawan, kemudian seeking behaviornya ya, cara untuk mencari pertolongannya bagus, dia nggak akan berdaya. Tetapi ketika korbannya ini lemah, kemudian penuh ketakutan, ada anxietas, kemudian tidak memiliki support system yang bagus, ini biasanya korbannya kukuh untuk dilakukan bullying. Makanya kenapa support system di dalam pertemanan ini sangat penting, karena itu sangat membantu kita untuk keluar dari jaring bullying ini, jejaring bullying ini.
sama ya Mbak Retno, punya karakter juga yang bisa menjadi sasaran empuk dari si pelaku bullying ini. Mungkin salah satunya seperti terlihat tidak berdaya itu tadi, terus dia lebih cenderung untuk menarik diri, diam, dan lain sebagainya. Tapi untuk karakter dari korban bullying ini sendiri, itu ada tidak sih Mbak Retno untuk penyebabnya? Mungkin penyebabnya seperti apa? Kenapa dia bisa mempunyai karakter seperti itu, yang mungkin pendiam, menarik diri, atau mungkin dia takut untuk bersikap melawan kepada pelaku tersebut? Ada faktornya nggak sih Mbak? Iya, jadi biasanya kalau yang kita perhatikan, keluarga itu adalah support system yang paling penting ya kalau menurut saya ya. Dimana di dalam keluarga itu seorang anak bisa berkembang dengan baik, atau justru dia memiliki satu bentuk perilaku yang kita katakan patologis, atau mungkin lebih banyak ansietas ya, kecemasan ya. Pada keluarga-keluarga yang menerapkan parenting atau pola asuh yang bagus, yang diberikan kesempatan untuk ngomong, tidak hanya dengan dogmatis, tidak ajaran itu diajarkan dengan juga. Demokratis. Enggak, itu biasanya ada dia berapa akan orang? Mencari pertolongan dengan baik. Tetapi seseorang yang diajarkan dengan dogmatis, misalnya kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, ini orang-orang yang akhirnya tidak berani untuk bicara. Dia takut bahwasanya ketika dia bicara, ketika dia berontak, justru sesuatu yang didapatkan akan lebih buruk lagi. Misalnya digebuki atau diapain. Padahal menurut saya, seseorang itu perlu berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Seseorang itu perlu untuk ketika meraih cita-citanya, perlu satu effort ya yang penting itu, sehingga kita akan menjadi manusia yang adaptif di dalam lingkungan yang sehat. Jadi memang untuk pelaku dan juga korban ini masing-masing mempunyai karakteristiknya sendiri ya Mbak Retno ya, dan juga mempunyai kelemahan dan juga kelebihannya masing-masing. Makanya kenapa ini bisa menjadi suatu sasaran yang empuk mungkin ya, untuk menjadi seseorang itu bisa menjadi si pembullying atau bisa menjadi korban dari bullying itu sendiri. Nah Mbak Retno, kalau untuk fenomena yang memang barusan saja beritanya ini kita ketahui, yaitu tentang bullying juga nih Mbak Retno ya, kasus di salah satu SMA yang ada di Lampung. Kenapa sih Mbak Retno, kenapa kok masih banyak gitu ya kasus-kasus bullying di Lampung ini? Padahal Mbak Retno bilang juga kan tadi, karena nggak cuma dari pelosok desa aja, ternyata untuk sekelas kota pun yang bahkan taraf sekolahnya kita tahu itu bagus, terjamin, itu nggak bisa menjamin seseorang itu bisa menghindari bullying itu gitu. Kenapa Mbak bisa terjadi di SMA yang ada di Lampung, bahkan di kota nih Mbak gitu? Kalau menurut saya, jadi ini harusnya peran secara holistik ya. Jadi harusnya anak itu mampu untuk bercerita secara terbuka kepada orang tua. Karena kalau itu sudah dilakukan, biasanya jaring untuk bullying itu akan terputus karena ada keterbukaan antara anak dengan orang tua. Ya Mbak Retno, untuk terkait dengan kasus bullying yang memang lagi viral banget dan baru-barusan saja ini terjadi di Lampung nih Mbak ya, di salah satu SMA yang ada di Lampung, dan korbannya ini merupakan seorang siswi berusia 18 tahun yang mana dia dipaksa untuk melakukan atau memperagakan ya seperti itu suara-suara asusila gitu Mbak Retno. Nah, seperti yang Mbak Retno bilang tadi pada di awal, bahwasannya kasus bullying itu tidak hanya terjadi di pelosok aja, tapi bahkan di kota, di taraf yang SMA-nya sudah favorit dan juga terkenal, itu tidak bisa memungkiri dan tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi bullying juga, seperti kasus yang baru ini saja terjadi gitu Mbak. Nah, penyebabnya nih Mbak Retno, apa sih Mbak yang kira-kira menjadi penyebab utama kenapa bullying itu masih terjadi di Lampung ini, bahkan masih banyak sekali gitu Mbak di sekolah-sekolah yang bahkan kita tahu itu sekolahnya sekolah bagus gitu Mbak Retno? Ya. Jadi tadi saya menyatakan yang pertama, kita itu harus menyiapkan mental anak ya ketika masuk ke sekolah ya. Jadi bagaimana gaya pengasuhan kita itu akan mempengaruhi anak sehingga dia mampu beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Kemudian orang tua itu juga harus terbuka gitu ya. Ketika anak melakukan apapun itu bisa bicara, dan orang tua itu mampu menerimanya dengan baik. Dengan baik itu bukan berarti semuanya diterima, tidak, tetapi harus ada
faktor edukasi di situ. Mana yang keliru kita ingatkan, mana yang benar kita support. Jadi memang fungsi orang tua Nanda yang itu nyuruh adalah kamu itu sebagai kalau kamu nggak pemimpin. ngelakuin itu apa Bagaimana dia katanya? berperan, Dia bilang apa? sehingga anak-anak itu mengerti Diancam nggak? ini loh Diancamnya perilaku yang gimana? bagus, ini loh yang enggak. Terus kemudian yang kedua, anak ini juga harus dilatih untuk survive. Ketika dia mengalami suatu mungkin dipukul, mungkin dimintain uang di sekolah, dia juga harus berani ngomong. Misalnya kepada orang-orang terdekat, Atau sejak kepada guru. Jadi kepada orang yang kira-kira dia bisa atau mampu untuk menyelesaikan persoalan. Jadi jangan hanya kepada temannya, tidak. Tetapi kita harus tahu kira-kira di mana di sekolah itu yang orang bisa untuk menyelesaikan masalah dia. Itu misalnya wali kelas atau mungkin guru-guru lah ya, guru BP mungkin. Nah, itu kemudian yang selanjutnya menurut saya juga perlu ada edukasi. Edukasi di mana dinyatakan bahwasannya sekolah ini adalah tempat belajar. Belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa, dari hal yang tidak benar menjadi benar, dari hal yang tidak baik menjadi baik. Itu sebenarnya sekolah. Sehingga apa? Perilaku yang terarah, Banyak terdidik, satu kelas atau gimana? itu harus jelas. Satu kelas. Sehingga apa? Nah, itu yang Sehingga mereka lakuin orang itu itu apa ngerti, sih oh ke ketika saya kamu? melakukan seperti ini tidak tepat. Kemudian ada lagi ya, kita itu harus melatih empati. Kamu disuruhnya ngapain? Ketika itu? kita dipukul terasa sakit, kita jangan memukul. Itu. Jadi empati itu juga idealnya harus dikembangkan ngelakuin di itu sekolah. di bawah tekanan Ketika atau ada ancaman seorang apa? anak yang jatuh, itu idealnya ditolong, dia bukan yang disorakin. ngancam ya? Apa ancaman? Ketika ada seorang anak mendapatkan nilai buruk, misalnya nilai jelek, itu bukan berarti disorakin, tetapi harus dievaluasi. Kenapa anak ini mendapatkan nilai yang tidak bagus? Apakah dia Itu sudah berapa di bawah kali kemampuan atau di dilakuin atas itu? kemampuan atau males Seperti atau itu, Dek. apa? Sama kamu deh. Tetapi perlu diingat hal yang tersebut yang seperti saya Itu omongkan sudah ini berapa kali? menuntut Satu guru kali yang itu atau artinya terus apa? menerus deh? Guru yang mampu untuk menyediakan Menerus. waktunya, Itu terus menerusnya setiap menyediakan kamu sekolah apa sih setiap namanya hari atau seminggu sekali atau seperti apa? kemampuan yang dia miliki itu secara bijaksana untuk mampu menyelesaikan Perbuatan itu masalah. direkam sama mereka. Jadi tidak hanya melulu berdasarkan aturan. Anakmu memukul temanmu, gurunya kamu ada berapa dosa, orang? kamu dapat neraka. Itu sekarang pada anak-anak Satu sekarang orang. sudah Nah, nggak saat kamu bisa melakukan lagi. itu, posisi Kenapa? teman-teman juga ada. Itu tidak tepat. Melihat. Dengan dogmatis seperti kelas. itu justru akhirnya nanti mereka akan mencari celah. Oh ya sudah, ketika kita salah kita minta maaf, kita mohon ampun. Terus kamu Tetapi akhirnya Pak, mendapatkan tidak ada satu bentuk tindakan kayak penyelesaian gitu? yang Laporan nggak ke guru deh? penyelesaian yang bermartabat. Ya. Penyelesaian Apa di tanggapannya? mana yang pelaku dengan korban itu merasa tidak ada yang direndahkan harga dirinya dan ada terjadi satu bentuk kesepakatan yang baik itu Mbak Husnul. Oke. Berarti memang kita bisa tahu ya Mbak Ratno bahwasanya parenting itu tidak hanya penting di rumah saja, berawal dari keluarga, tetapi parenting itu juga sangat-sangat perlu diterapkan di sekolah-sekolah ya Mbak Ratno. Tidak hanya sekolah yang mungkin sekolah pelosok aja, tapi juga sekolah yang berada di taraf sudah terbaik dan juga baik di kota ini, itu justru tidak boleh lengah sekali untuk para guru-gurunya dan juga staf-stafnya untuk bisa menerapkan, memberikan space waktu mendidik anak tentang materi bullying ini tadi gitu ya Mbak Retno ya. Iya. Dan Mbak Retno, kan kita sekarang sudah tahu dan banyak tahu tentang kasus bullying yang ada di Lampung ini Mbak Retno. Sebenarnya apa sih Mbak Retno dampak dari seseorang atau korban dari bullying ini sendiri terhadap mungkin kesehatan psikologis atau mungkin yang lainnya gitu Mbak Retno? Jadi pada anak-anak yang mengalami bullying itu sebenarnya tergantung pada kemampuan mental bagaimana dia menghadapi apa yang dirasakan oleh dia. Tetapi rata-rata anak-anak itu biasanya mengalami kecemasan, anxietas, kemudian kepercayaan dirinya itu menjadi rendah. Kok saya seperti ini berbeda dengan yang lain. Kemudian dia tidak mendapatkan dukungan. Dia merasa seperti orang yang tersisihkan. Dan pada kasus-kasus yang ekstrim, karena ini menyangkut tentang kesehatan mental, ada kasus-kasus yang karena dia merasakan itu terlalu menyakitkan, dia bisa melakukan bunuh diri. Dan ini kita mengatakan adalah orang yang mengalami, kita katakan itu ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Karena dia mencari
solusi dari satu problem yang dihadapi itu dengan cara menarik diri atau denial. Jadi ya sudah, dengan bunuh diri itu selesai. Padahal tidak seperti itu. Itu akan menjadikan contoh yang buruk bagi yang lainnya. Itu Mbak Husnul. Oke, berarti memang korban dan dampak dari bullying ini sendiri sangat-sangat tidak bisa kita sepelekan ya Mbak Retno. Apalagi kan masalah psikologi sampai bisa menyebabkan seorang korban ini bisa menjadi orang dengan gangguan jiwa seperti itu ya Mbak Retno ya. Iya. Oke, nah Mbak Retno, untuk permasalahan yang memang barusan kita bahas hari ini Mbak Retno, ada kata-kata atau ada pesan apa sih Mbak untuk seluruh teman-teman yang masih siswa-siswi, mahasiswa atau seluruh masyarakat Lampung dan juga Indonesia terhadap bullying ini gitu Mbak? Ya, kalau ini ya, menurut saya sebenarnya sekolah itu adalah model secara sistem yang tepat ya. Jadi memang harus idealnya itu dibuat satu situasi yang holistik sehingga mampu untuk menghasilkan anak-anak yang unggul. Jadi unggul secara kemampuan tetapi juga unggul secara perilaku, karena memang katanya kan ini ya, adab itu di atas ilmu ya katanya ya. Yeah. Jadi memang perilaku itu menurut saya adalah hal yang sangat penting ya, dimana kita itu bisa menilai seseorang itu bermartabat atau tidak itu bukan dari kepandaian yang dia miliki ya, bukan satu-satunya, tetapi dari adab ya, adab atau perilaku yang dia tampilkan kepada orang lain itu Mbak Husnul. Oke, terima kasih banyak Mbak Retno selaku psikolog Lampung sudah memberikan waktunya dan menyempatkan waktunya untuk hadir walaupun melalui via Zoom kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan sudut pandang dan juga penjelasan dari Mbak Retno ini bisa makin mengelonjak ya untuk teman-teman di luar sana untuk tidak melakukan bullying terhadap sesama ataupun terhadap orang lain. Dan kita doakan mudah-mudahan untuk korban lekas pulih dan juga untuk pelakunya bisa diberikan efek yang jelas seperti itu, dan juga mudah-mudahan kita doakan untuk kasus bullying di Lampung ini bisa segera menurun dan tentunya di Indonesia juga. Terima kasih banyak Mbak Retno, dan terima kasih juga untuk seluruh Tribun Lampung yang selalu setia menyaksikan tayangan wawancara khusus kita pada hari ini. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baiklah Tribuners, setelah tadi breaking news di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi terkait dengan siswi SMA di Bandar Lampung yang disuruh peragakan aksi asusila dengan suara merintih. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Seorang siswi SMA di Bandar Lampung berinisial MU diduga menjadi korban asusila. Warga Raja Basa Bandar Lampung ini mendapatkan perlakuan asusila dari rekan-rekan sekelasnya. Kakak korban CP 24 tahun menjelaskan, sang adik disuruh memperagakan gerakan asusila disertai dengan suara merintih. Aksi itu lalu divideokan oleh rekan-rekannya. CP merasa kasihan pada MU karena diperlakukan dengan tidak semestinya. Ya Tribuners, dan sekarang kami sudah terhubung dengan rekan Bayu yang berada di Polres. Halo, selamat sore Bayu. Sore rekan Cenul.
Bayu, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi dari kejadian ini, Bayu? Silahkan. Ya, terima kasih rekan Husnul Asifa atau Cendol, bahwasannya benar kejadian ini menimpa siswi SMA di Bandar Lampung. Siswi tersebut berinisial MU yang merupakan pelajar siswa berumur 18 tahun. MU kepada Tribun Lampung menceritakan bahwasannya dia mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari rekannya, yakni sekitar 5 orang yang menjadi aktor dari perbuatan asusila tersebut, dan kemudian direkam oleh salah satu orang atau rekannya, dan kemudian ditonton oleh teman satu kelasnya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang mana korban ini berdasarkan pengakuan saat diwawancarai Tribun Lampung, korban diminta untuk melakukan perbuatan asusila seperti dengan bersuara merintih atau mendesah, dan korban ini direkam oleh rekannya, dan kemudian video itu tersebar di satu kelasnya, dan perbuatan tersebut dilakukan pada saat di dalam kelas. Begitu rekan Senul. Oke, berarti benar dikonfirmasi bahwasannya korban ini masih berusia 18 tahun ya, Bayu? Betul, masih Cenul. berusia 18 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Nah, sebelumnya ini masuk ke ranah pembulian atau memang hanya sebagai senang-senang saja?